Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-21 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan agregasi pada data frame dengan memanfaatkan fungsi AGG. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, kita akan mulai tips and tricks kita yang ke-21 ya. Di sini kita akan melompat ke slide yang ke-21. Oke, topik kita kali ini adalah untuk melakukan agregasi dengan menggunakan fungsi AGG ya. Kita akan coba lihat di sini. Pertama-tama kita akan import dulu modul Pandas ya. Di sini kita import Pandas sebagai PD dan versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah 1.0.3. Lalu selanjutnya, kita akan siapkan suatu data frame untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, di sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mengadopsi Iris dataset sebagai data frame kita. Iris dataset juga pernah kita gunakan sebelumnya di sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Nah, ini adalah Iris dataset. Iris dataset termasuk dataset klasik yang sifatnya publik dan banyak digunakan untuk kelas-kelas pembelajaran statistika maupun machine learning. Nah, Iris dataset yang kita miliki di sini, ini terbagi dalam beberapa kolom ya. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada kolom ID, lalu ada kolom sepal length dan sepal width, dan diikuti dengan kolom petal length dan juga petal width. Lalu di akhir nanti ada kolom species. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, yang pertama-tama kita akan merefresh pemahaman kita dulu mengenai fungsi agregasi. Fungsi agregasi adalah fungsi yang dikenakan pada sekelompok data. Dan ini biasanya sangat erat kaitannya dengan mekanisme pengelompokan data, atau biasa dikenal dengan istilah group by atau grouping. Nah, sebagai contoh di sini, ya DF kita akan di group by atau dikelompokkan berdasarkan spesiesnya. Oke, lalu untuk setiap kelompok spesies, di kolom petal length-nya ini akan kita kenakan fungsi agregasi, yaitu fungsi count. Ya, count ini berarti untuk menghitung jumlah barisnya. Lalu di akhir di sini kita kenakan juga fungsi toFrame ya, di mana hasil outputannya akan kita jadikan atau kita tampilkan sebagai suatu frame. Kita coba eksekusi dulu script kita di sini. Nah, ini tampilannya. Ya, di dataset kita ini terdapat 3 buah spesies iris, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Ya, dan ini adalah jumlah baris untuk setiap kelompoknya, ya, di mana setiap kelompok iris ini terdapat 50 baris atau 50 data. Fungsi toFrame ini sendiri sifatnya opsional ya, dan digunakan untuk mempercantik tampilan saja. Kalau kita tidak mau menggunakan toFrame juga tidak masalah ya. Semisal di sini kita hapus toFrame-nya, kita eksekusi ulang script-nya, hasilnya seperti ini. Ya, sama hasilnya. Yang membedakan adalah cara penampilannya jadi lebih rough di sini ya. Sedangkan kalau kita menggunakan toFrame ya, maka hasil tampilannya menjadi lebih smooth ya, karena dibungkus ke dalam suatu frame. Oke, lebih kurang seperti ini ya. Pengelompokan datanya berdasarkan species ya. Lalu setelah dikelompokkan datanya, untuk kolom petal length-nya kita kenakan fungsi agregasi. Dalam hal ini fungsi agregasinya adalah fungsi count. Fungsi agregasi sendiri nanti ada macam-macam ya. Count merupakan salah satunya. Nah, pada kasus berikutnya kita akan kenakan fungsi agregasi yang kedua, yaitu min ya. Di mana setelah dikelompokkan setiap datanya akan kita hitung rata-ratanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai rata-rata terkait dengan petal length untuk spesies iris setosa adalah 1,464. Sedangkan untuk spesies iris versicolor adalah 4,260. Lalu terakhir untuk kelompok spesies iris virginica, petal length-nya memiliki rata-rata 5,52. Nah, ini merupakan fungsi agregasi kedua ya, yaitu min. Lalu kita juga coba fungsi agregasi yang lain, yaitu median. Oke. Dan ini adalah hasilnya. Fungsi agregasi sendiri nanti tidak terbatas pada ketiga fungsi ini saja. Ya, ada beberapa fungsi-fungsi agregasi yang lain. Hanya saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita batasi pada ketiga fungsi agregasi ini saja. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ya andai kata kita mau untuk mengelompokkan berdasarkan spesies
Dan kita mau mengenakan ketiga fungsi agregasi ini secara sekaligus. Ya, jadi fungsi agregasinya tidak dikenakan secara terpisah semacam ini, tetapi mau kita kenakan secara sekaligus. Ya, artinya nanti akan muncul kolom min, count, dan juga median untuk petal length untuk setiap spesiesnya. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita butuh untuk menggunakan fungsi AGG. Ya. Caranya cukup sederhana, ya. Pertama-tama, datasetnya kita grouping dulu, ya, atau data frame-nya kita grouping dulu. Dalam hal ini, grupnya adalah group by species, ya. Lalu, kolom yang mau kita amati adalah petal length-nya. Lalu, langkah berikutnya, kita tidak mengenakan fungsi agregasi secara terpisah, tetapi di sini kita akan menggunakan fungsi AGG, ya. Lalu, fungsi AGG ini akan diberi parameter bertipe data list. Nah, di dalam listnya ini, diisi fungsi-fungsi agregasi apa saja yang mau kita kenakan terhadap data yang sudah dikelompokkan ini. Ya, dalam hal ini fungsi agregasi yang mau kita kenakan adalah count, min, dan median. Lalu sudah, kita coba eksekusi skripnya. Dan ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah nilai count, min, dan median untuk setiap kelompok dari spesies iris kita. Nah, bagaimana? Langkahnya cukup mudah sekali ya. Kita cukup memanfaatkan fungsi atau metode AGG di sini. Lalu tinggal sebutkan saja fungsi-fungsi agregasi apa saja yang mau kita kenakan terhadap data kelompoknya. Nah, selain fungsi AGG, kita juga bisa memanfaatkan fungsi atau metode describe, ya, atau describe. Nah, sebagai contoh di sini ya, di f.groupBySpecies, ya, datanya kita kelompokkan berdasarkan spesies terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita spesifikasikan kolom mana yang mau kita amati, dalam hal ini adalah petal length, dan diikuti dengan .describe. Ya, kita coba lihat di sini. Fungsi atau metode describe sendiri sebenarnya untuk menampilkan descriptive statistics. Dan descriptive statistics sendiri pasti erat hubungannya dengan jumlah baris atau jumlah data, dalam hal ini adalah count, rata-rata, standar deviasi, nilai terkecil, nilai terbesar, dan juga kuartalnya. Ya, kuartal 1, kuartal 2, dan juga kuartal 3. Nah, kuartal 2 kita tahu ini identik dengan nilai median. Nah, jadi kalau tujuan utama kita untuk menampilkan data deskriptif atau data statistika deskriptif untuk setiap kelompok yang dihasilkan, maka cara yang terbaik adalah dengan menggunakan fungsi atau metode describe ini. Ketimbang kalau kita harus menspesifikasikan satu persatu setiap fungsi agregasinya. Tetapi kalau kebutuhannya adalah hanya untuk menampilkan sebagian dari fungsi agregasi saja atau hanya menampilkan fungsi agregasi tertentu saja, semisal kita hanya ingin menampilkan min dan mediannya saja, maka pendekatan yang paling tepat atau yang lebih tepat adalah dengan memanfaatkan fungsi AGG seperti ini. Nah, demikian tips untuk melakukan agregasi pada data frame dengan memanfaatkan fungsi AGG. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.